Saat ini, di ujung makam darah, Qin Chen tiba-tiba datang ke suatu tempat dengan aura berdarah. Di belakangnya, sesosok tubuh melintas dan mendarat. Itu adalah Lady Sikong. Dia melihat sekeliling dengan heran. Apa yang muncul di hadapannya adalah tempat seperti gua, dikelilingi oleh dinding daging merah yang menonjol, memberikan perasaan yang sangat menjijikkan kepada orang-orang. Tempat apa ini? Ucap Lady Sikong menarik napas dingin. Meskipun dia adalah salah satu pengendali benua Yu Hitam di Tanah Suci Sikong, ini adalah pertama kalinya dia datang ke bagian dalam makam darah, dan ini juga pertama kalinya dia melihat pemandangan misterius seperti itu. Kamu bertanya padaku, tapi aku ingin bertanya padamu. Ucap Qin Chen tersenyum dan melihat ke depan. Di salah satu sisi gua terdapat sebuah lorong. Lorong ini tidak besar, dapat menampung 3 orang untuk melewatinya, dan tidak diketahui kemana arahnya. Ketika Qin Chen menjarah sumber gelap dari makam darah tertinggi setengah langkah sebelumnya, dia merasakan kekuatan tarikan khusus dari pusaran darah, yang sepertinya marah pada Qin Chen karena melahap sumber reruntuhan makam darah. Hal ini menarik Qin Chen untuk berinisiatif masuk untuk melihatnya. Dengan sekilas sosoknya, Qin Chen memasuki lorong terlebih dahulu, dan Lady Sikong buru-buru mengikutinya. Bagian ini sangat dalam. Setelah terbang beberapa saat, Qin Chen memasuki gua berdarah itu lagi dengan suara mendesing. Gua berwarna darah di depan mereka sangat mirip dengan gua tertinggi setengah langkah yang mereka telan sumbernya sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di dalam gua ini, terdapat sumber berwarna darah yang tersuspensi. Sumber berwarna darah ini memancarkan nafas yang agung. Itu adalah sumber makam darah tertinggi setengah langkah lainnya. Ucap Lady Sikong melihat pemandangan yang familiar dan terkejut. Di sini, jelas, adalah inti dari makam darah tertinggi setengah langkah lainnya, dan sumber darah yang ditangguhkan adalah asal-usul dari makam darah tertinggi setengah langkah ini. Yang lebih mengejutkannya adalah sumber darah tertinggi setengah langkah ini, seperti jantung, tergantung di dinding daging merah, berdetak kencang. Pemandangan seperti itu sangat aneh bahkan Lady Sikong pun sedikit terkejut. Melihat sumber ini, mata Qin Chen berkedip, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung meraihnya dengan telapak tangannya. Tuan muda, asal-usul ini belum dihancurkan, Anda seperti ini. Ucap Lady Sikong buru-buru berbicara, dan sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen sudah dengan kuat menggenggam sumber kegelapan di tangannya. Aura tertinggi setengah langkah yang kuat keluar darinya, melonjak menuju Qin Chen dengan ganas. Jelas untuk menolak penangkapan Qin Chen. Tapi Qin Chen tiba-tiba meremas tangan kanannya, dan dengan keras, Qin Chen langsung menghancurkan sumber tertinggi setengah langkah ini, dan sumber kekuatan yang bergulir langsung ditelan oleh Qin Chen. Di tubuh Qin Chen, sumber tertinggi setengah langkah yang bergulir terus melawan. Tapi Qin Chen dengan keras menstimulasi darah Raja Kegelapan di tubuhnya, dan dengan parah menekan sumber tertinggi setengah langkah yang melonjak, mengubahnya menjadi kekuatan sumber murni, yang langsung disempurnakan oleh Qin Chen. Qin Chen langsung merasakan kekuatan asli kegelapan di tubuhnya telah meningkat sedikit, dan bahkan aura darah Raja Kegelapan menjadi lebih dalam. Meskipun asal-usul kegelapan ini tidak berasal dari keluarga kerajaan kegelapan, itu juga dapat meningkatkan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen sampai batas tertentu. Namun, Qin Chen tidak menelannya sendirian, jejak kekuatan aslinya hilang, dan langsung menembus tubuh Lady Sikong. Lady Sikong mengerang, dan dengan cepat mencubit formula itu dengan tangannya untuk menekan sumber kegelapan ini dan menyaringnya ke dalam tubuhnya. Bagaimana rasanya? Ucap Qin Chen memandang Lady Sikong sambil tersenyum. Lady Sikong menunjukkan keterkejutan di wajahnya, dia jelas merasakan bahwa sumber tubuhnya telah sedikit membaik. Awalnya, dia sudah berada pada tingkat kultivasi tertinggi setengah langkah. Setelah menyerap sumber ini, tingkat kultivasi tertinggi setengah langkahnya tiba-tiba meningkat sedikit. Ini merupakan kejutan besar baginya. Tuan, bagaimana Anda melakukan ini? Ucap Lady Sikong memandang Qin Chen, matanya berbinar, dan dia sedikit terkejut. Ada rumor bahwa di tanah leluhur yang gelap, hanya reruntuhan kuburan darah yang dapat menyebarkan kekuatannya untuk diserap semua orang, tapi sekarang dia tidak bisa mengerti. Hehe, kamu juga bilang itu hanya rumor. Ucap Qin Chen tersenyum,
dan berkata lagi, semua kuburan darah di sini adalah orang-orang kuat dari klan gelap saya yang pernah jatuh, dan tubuh mereka dikuburkan di sini. Selama bertahun-tahun, mereka telah berubah menjadi sumber murni di tanah leluhur yang gelap ini. Pada akhirnya, ia melebur menjadi langit dan bumi. Kalau tidak salah, transformasi asal-usul makam darah adalah proses pengembalian kekuatan langit dan bumi. Ketika kekuatan kembali ke langit dan bumi, itu akan diubah menjadi esensi aslinya, sehingga dapat diserap oleh banyak orang kuat dari klan kegelapan yang menjaga di luar kuburan darah, tapi itu tidak berarti bahwa sumber aslinya yang belum rusak tidak bisa diserap. Ya, asalkan bisa menekan kekuatan sumber ini, dan secara alami akan dapat menyempurnakannya. Ucap Qin Chen dengan ringan. Menekan kekuatan di sumbernya, sesederhana itu, ucap Lady Sikong bingung. Namun segera, dia memusatkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak mungkin sesederhana itu. Jika sesederhana itu, ayah saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Tetapi bahkan jika ayahnya memiliki istana di tanah leluhur yang gelap ini, dia tidak melakukan ini. Jelas, itu tidak sesederhana yang dikatakan Qin Chen, dan ada sesuatu yang dia tidak ketahui tentangnya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Menekan sumber kegelapan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kamu juga telah menyerap kekuatannya sebelumnya, jadi kamu seharusnya memahami betapa kuatnya sumber ini. Ucap Qin Chen memandang Lady Sikong sambil tersenyum, jika saya tidak salah, kultivasi Anda seharusnya baru saja menembus dari puncak Tianzun ke setengah langkah tertinggi. Tatapannya seperti dua sinar cahaya yang menyala-nyala, mengamati tubuh Lady Sikong. Untuk beberapa alasan, dilihat oleh Qin Chen seperti ini, kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Lady Sikong, seolah-olah dia sedang diawasi telanjang oleh pihak lain, dan dia tidak memiliki rahasia sama sekali. Perasaan ini membuatnya sangat tidak wajar, kulitnya terasa panas dan wajahnya memerah. Qin Chen berkata lagi sambil tersenyum, keadaan Anda saat ini berada di antara puncak Tianzun dan setengah langkah tertinggi. Tidak apa-apa menyebut Anda puncak Tianzun, tetapi tidak salah menyebut Anda setengah langkah tertinggi. Anda datang ke tanah leluhur yang gelap ini untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda sendiri, dan kekuatan sumber di sini dapat membuat kultivasi internal Anda terkonsolidasi dengan kecepatan tercepat, dan bahkan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Ucap Qin Chen melihat sekilas keadaan Lady Sikong. Lady Sikong terkejut, dan segera memberi hormat kepada Qin Chen. Tuan muda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia sekarang berada di antara puncak Tianzun dan setengah langkah tertinggi, dan dia telah melangkah ke alam tertinggi setengah langkah, tetapi pencapaiannya belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dan asal-usul tanah leluhur yang gelap ini adalah cara terbaik untuk mengkonsolidasikan pencapaiannya. Ini juga alasan mengapa dia datang ke sini sebagai anggota Asosiasi Wanita Terhormat Tanah Suci Sikong. Sekarang, setelah dipelihara oleh sumber setengah langkah tertinggi dari Qin Chen, budidaya Lady Sikong sedikit diperkuat. Aura di tubuhnya transenden, dan jelas telah sedikit berubah dibandingkan sebelumnya. Ayo pergi, ikuti saya jamin Anda tidak hanya akan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi Anda, tetapi juga menghemat kerja keras selama bertahun-tahun. Ucap Qin Chen tersenyum, suaranya turun, dan sosoknya terus bergerak maju. Lady Sikong buru-buru mengikutinya. Setelah beberapa saat, mereka berdua sampai di gua ketiga. Di gua ini, ada jantung sumber tertinggi setengah langkah lainnya. Pada saat ini, sumber tertinggi setengah langkah, yang tergantung di sini, sedang berdetak. Sebelum Qin Chen dapat bergerak, Lady Sikong muncul terlebih dahulu. Tuan muda, bolehkah saya mencobanya? Ucap Lady Sikong memandang Qin Chen dengan mata murni. Qin Chen tersenyum tipis, tentu saja. Dia mundur selangkah. Lady Sikong melangkah maju, sosoknya berkibar, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang panjang ini berwarna merah tua, dengan api cair yang menakjubkan mengalir di dalamnya, memancarkan aura yang menakjubkan. Itu merupakan harta tertinggi setengah langkah. Lady Sikong jelas tidak berani gegabah, matanya tajam, dia menggunakan pedang tertinggi setengah langkah, dan menebas ke arah sumber tertinggi setengah langkah di depannya. Dengan keras, pedang panjang yang menyala itu melonjak dengan keras,
dan menebas dengan keras jantung makhluk tertinggi setengah langkah itu. Melihat sumber tertinggi setengah langkah ini tiba-tiba menyusut, saat berikutnya, kekuatan yang sangat mengerikan menyapu. Dalam sekejap, pedang ilahi tertinggi setengah langkah yang dikorbankan oleh Lady Sikong tiba-tiba terlempar, dan kekosongannya musnah kemanapun ia melewatinya. Gelombang kekuatan pantulan itu menghantam Lady Sikong dengan keras. Di kejauhan, kulit Lady Sikong berubah drastis dalam sekejap, dia buru-buru melambaikan tangannya yang halus ke depan, dan dengan keras, perisai merah sederhana tiba-tiba muncul di depannya. Pola merah yang aneh tiba-tiba menyala di perisai merah sederhana, dan tanda di seluruh langit tiba-tiba mekar, mengeluarkan aura supremasi setengah langkah. Ini adalah harta karun tertinggi setengah langkah lainnya. Tetapi pada saat berikutnya, dengan keras, perisai merah sederhana yang dikorbankan oleh Lady Sikong langsung diledakkan oleh kekuatan mengerikan yang meletus dari sumber tertinggi setengah langkah, dan kekuatan itu dengan ganas menyerang Lady Sikong. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Lady Sikong. Dalam krisis tersebut, Lady Sikong hanya bisa meletakkan tangannya di depan dada. Pada saat berikutnya, di bawah kekuatan yang mengerikan ini, Lady Sikong langsung terlempar. Jubah di tubuhnya hancur, memperlihatkan lengan dan tubuh akar teratai seputih salju. Sosok anggun itu sangat panas, dan itu ditampilkan di depan Qin Chen tanpa jejak. Dan di bawah kekuatan ini, tubuhnya tampak kabur, dan ada sedikit retakan di tubuhnya seperti batu giok suet. Tidak baik, gumam Lady Sikong terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan balik dari sumber setengah langkah tertinggi ini akan begitu mengerikan. Melihat tubuhnya hampir roboh. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di belakang Lady Sikong, menopang punggung mulusnya dengan satu tangan, dan pada saat yang sama meninju, langsung meledakkan kekuatan tertinggi setengah langkah yang menyerang. Sambil menangis, Lady Sikong yang tidak mengenakan sehelai sutra pun langsung jatuh ke pelukan Qin Chen, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Qin Chen memegang lengannya dan berkata dengan penuh perhatian. "Saya baik-baik saja, terima kasih Tuan Muda karena telah membantu," ucap Lady Sikong memberi hormat. Tiba-tiba dia merasa tidak mengenakan pakaian apapun, dan ekspresinya menjadi canggung. Dia buru-buru mengangkat tangannya, menutupi tubuhnya dengan jubah, dan wajahnya semerah apel. Qin Chen tidak terus melihat ke arah Lady Sikong, tetapi menyipitkan matanya ke sumber kegelapan di depannya. Jantung sumber yang gelap ini sepertinya memiliki kehidupan. Tampaknya sumber tanah leluhur yang gelap ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Gumam Qin Chen tersenyum dingin. Setelah Qin Chen meninju sumber setengah langkah tertinggi, pedang unicorn tiba-tiba muncul di tangannya, berdentang, dan pedang unicorn ditebas. Kekosongan di depannya langsung runtuh. Di bawah pedang, itu sangat mengerikan. Sumber kegelapan sepertinya mampu merasakan kengerian serangan Qin Chen, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar, melawan Qin Chen dalam sekejap. Tapi itu tidak berhasil. Terdengar suara embusan, dan kemudian pedang unicorn langsung menebas sumber kegelapan. Dengan keras, sumber kegelapan ini langsung terkoyak. "Huff, berani menyakiti wanita kecilku, mencari kematian," ucap Qin Chen mendengus dingin, mengulurkan tangannya yang besar, dan menangkap sumber kegelapan langsung di tangannya, dan melihat sumber kegelapan melonjak terus-menerus, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Selain itu, dari sumber kegelapan, nafas kehidupan lahir, yang menyampaikan rasa memohon ampun kepada Qin Chen. Pandangan tegas melintas di mata Qin Chen, dia tiba-tiba meraih telapak tangannya, dan dengan embusan, sumber kegelapan ini langsung ditelan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Aura gelap di tubuh Qin Chen tiba-tiba meningkat, dan darah raja kegelapan di tubuhnya juga mendapat sedikit peningkatan. Qin Chen tersenyum sedikit. Jika dia terus membunuh seperti ini, dia mungkin dapat menembus kekuatan kegelapan ke alam tertinggi setengah langkah dalam waktu singkat. Tampaknya datang ke tanah leluhur yang gelap ini bermanfaat. Setelah kekuatan asli yang paling murni ditelan oleh darah Raja Kegelapan, Qin Chen langsung memadatkan sisa kekuatan kegelapan ke tangannya, dan kemudian menyuntikkannya ke tubuh Lady Sikong. Dengan keras, aura di tubuh Lady Sikong tiba-tiba naik, dan dia benar-benar melangkah ke alam tertinggi setengah langkah dalam sekejap.
Prestise tertinggi setengah langkah yang kuat meledak seketika. Kecepatan Qin Chen memasuki sumbernya begitu cepat sehingga Lady Sikong tidak bereaksi sama sekali. Jubah di tubuhnya langsung hancur lagi akibat dampak yang mengerikan ini. Sial, sial, sial. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong mengucapkan beberapa patah kata secara berurutan, dan sebelum pakaian Lady Sikong menghilang, dia sudah menutup kesadarannya. Jika Anda tidak sopan, jangan lihat. Nak Qin Chen, apakah kamu sengaja meledakkan pakaiannya? Gumam Hong Huang Zulong terdiam. Di dalam gua, Qin Chen memandang Lady Sikong dengan ekspresi bingung. Sejujurnya, dia tidak menyangka pakaian Nona Sikong begitu tidak bisa dijelaskan. Lady Sikong sendiri juga tertegun, dan buru-buru mengeluarkan sepotong pakaian lagi dan menaruhnya di tubuhnya. Tuan muda, kamu, gumam Lady Sikong wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dulunya sombong, dan tidak peduli betapa kuatnya seorang jenius, dia bahkan tidak bisa melihat lengan teratainya, tapi sekarang, dia sangat keren di depan Qin Chen 2 kali. Betapapun kuatnya hati Lady Sikong, dia tidak bisa menahan wajahnya, tampak seperti sesuatu yang merah. Nah, bagaimana perasaanmu? Ucap Qin Chen tersenyum. Terima kasih, Tuan muda, karena mengizinkan saya untuk sepenuhnya menerobos alam tertinggi setengah langkah dan mengkonsolidasikan kultivasi saya. Ucap Lady Sikong tersipu dan berkata lagi, Tuan muda, Anda bilang saya adalah wanita Anda. Berbicara tentang ini, Lady Sikong menundukkan kepalanya dan segera terdiam. Qin Chen tersenyum dan berkata, ya, saya memang mengatakan itu sebelumnya. Lady Sikong semakin tersipu, Tuan muda, apa yang Anda maksud dengan itu? Qin Chen tersenyum dan berkata, kamu adalah pelayanku, bukankah kamu wanitaku? Ah, itukah maksudmu? Ucap Lady Sikong tercengang. Qin Chen tersenyum dan berkata, jika tidak, menurutmu apa maksudmu? Tidak, An Yun tidak memikirkan alasannya. Ucap Lady Sikong menundukkan kepalanya, wajahnya sangat memerah hingga dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Dia adalah putri Sikong yang agung dan bermartabat, kapan dia pernah merasa begitu malu? Oke, ayo pergi, ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, kata-katanya jatuh, dan dia terus bergerak maju. Lady Sikong melihat kepergian Qin Chen, wajahnya memerah, tapi dia hanya bisa mengikutinya dengan tergesa-gesa. Berikutnya, Qin Chen terus mencari kuburan darah di bawah tanah di tanah leluhur yang gelap ini. Satu demi satu, kuburan darah muncul di depan Qin Chen, dan semuanya berisi sumber kegelapan yang kuat. Namun, sumber kegelapan ini langsung ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian langsung ditelan oleh darah Raja Kegelapan. Ketika Qin Chen terus melahap kekuatan asli di makam darah, di dunia luar, di tanah leluhur yang gelap, aura nafas melonjak ke langit. Seluruh tanah leluhur yang gelap sepertinya sedang terjadi kerusuhan. Banyak orang kuat yang tertarik dengan perubahan ini, dan menyaksikan kerusuhan di tanah leluhur yang gelap dengan ngeri. Apa yang terjadi di tanah leluhur yang gelap? Dan berita di sini juga menyebar ke seluruh benua Yu hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Di kedalaman tanah leluhur yang gelap, Qin Chen terus melangkah lebih dalam. Hong Huang Zulong, Mo Ye, apakah kamu merasakannya? Saat Qin Chen melangkah lebih dalam, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Nafas tertinggi setengah langkah yang samar terus-menerus keluar. Saya khawatir siapapun yang datang ke sini sekarang tidak akan percaya bahwa Qin Chen adalah ras manusia di alam semesta ini. Nak Qin Chen, kita semua merasakannya. Tanah leluhur yang gelap ini tidak sederhana. Setelah Qin Chen melahap lusinan sumber makam darah, Hong Huang Zulong dan yang lainnya juga tampak serius. Ini lebih baik daripada yang mereka semua rasakan bahwa di sumber ini, terdapat kekuatan kehidupan, dan kekuatan kehidupan itu terus-menerus berkumpul menuju kedalaman tanah leluhur yang gelap.